Salam sejahtera buat kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Asaful Iya, SPD, guru kelas SD Negeri 0711866 Simandale, Kecamatan Ohu, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Teman-teman guru, setelah saya mengikuti pelatihan Mandiri Merdeka Belajar yang mana terdiri dari 7 topik. Pada kesempatan yang baik ini, saya melaksanakan aksi nyata. Pada topik yang pertama, Merdeka Belajar atau menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita yang pertama, memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yaitu modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum kita memerdekakan, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul kedua, mendidik dan mengajar, perlu kita mengetahui dari belakang bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai itu perlu dirubah, yaitu yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan tugas. Kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, gangguanmu marah, namun segala maaf kau berikan. Dalam gagasan Ki Hajar Dewantara
bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan yang diambil dari berbagai sumber di luar dan referensi lainnya. Konsentris yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri kita sendiri. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam implementasi Merdeka dan pada modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti yang terdiri dari yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terdiri dari 1. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan, potensi-potensi yang berbeda. Ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Tulada, Ing Madia Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun Ada 3 maaf kau berikan. sentra pendidikan, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, dan ketiga masyarakat. Keluarga merupakan pendidikan pertama anak tumbuh dan berkembang serta berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar seorang anak, terutama dalam nilai-nilai keagamaan, bersikap, berperilaku budi pekerti, serta cara pandangnya dalam segala sesuatu. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak dan menyediakan berbagai pendidikan, yaitu pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan sikap afektif. Masyarakat merupakan interaksi sosial di lingkungan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni bagaimana siswa itu bergaul terhadap teman,